Masuk ke dalam tahap yang pertama, tentang definisi rekrutmen dan seleksi. Perekrutan dan seleksi sendiri merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam analisis pekerjaan. Rekrutmen dan seleksi merupakan informasi tentang tugas apa yang diperlukan dalam suatu pekerjaan dan karakteristik manusia apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan tujuan membantu seorang manajer memutuskan jenis orang seperti apa yang akan direkrut dan dipekerjakan. Lalu yang kedua, apa yang membedakan fungsi rekrutmen dan fungsi dari seleksi? Rekrutmen bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam organisasi atau perusahaan dengan calon-calon yang berkualifikasi. Sementara, seleksi memastikan bahwa calon-calon tersebut memiliki kualifikasi dan karakteristik yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan mereka jalani di dalam organisasi ataupun perusahaan. Kedua proses ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tim yang efektif dan berkualitas dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Apa sih rekrutmen itu penting? Perekrutan karyawan berarti menemukan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka perusahaan. Melakukan perekrutan adalah hal yang penting. Apabila jika hanya ada 2 kandidat yang melamar untuk 2 posisi yang terbuka, seorang HR mungkin tidak punya banyak pilihan selain mempekerjakan keduanya. Namun, jika ada 10 atau 20 pelamar yang muncul, HR dapat menggunakan teknik seperti wawancara dan tes untuk menyaring yang terbaik. Bagaimana menghitung rasio hasil rekrutmen? Manajer akan menggunakan piramida hasil perekrutan atau yang disebut juga Yield Recruiting of Pyramid. Apabila perusahaan akuntan ingin memiliki 50 karyawan akuntan, maka perusahaan akan menyeleksi menggunakan rasio. Apa saja sumber untuk mencari kandidat pekerja? Terdapat 2 sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Yang termasuk sumber kandidat internal adalah yang pertama job posting dan yang kedua promosi dari dalam. Selanjutnya, sumber kandidat eksternal apa saja? Yang pertama, rekrutmen via internet seperti portal lowongan kerja. Yang kedua, media periklanan, contohnya melalui iklan di koran lokal. Yang ketiga, agensi karyawan seperti perusahaan outsourcing. Yang keempat, referral dan walk-in interview. Yang kelima, executive recruiters atau headhunters. Yang keenam, ODRS atau layanan perekrutan sesuai permintaan. Yang terakhir, rekrutmen kampus. Dikutip Gary Distler dalam bukunya yang berjudul Human Resource Management edisi ke-15, bahwa merekrut tenaga kerja yang lebih beragam adalah penting. Tidak peduli apakah pekerja merupakan orang tua tunggal, orang yang lebih tua, atau minoritas, aturan dasarnya adalah memahami kebutuhan khusus pekerja dan menciptakan serangkaian kebijakan dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi mereka untuk bekerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa seleksi karyawan penting dan apa saja tipe-tipe seleksi. Yang pertama, mengapa seleksi karyawan penting? Seleksi karyawan penting karena dengan adanya seleksi karyawan, perusahaan dapat mencapai tujuannya, yaitu mencapai kecocokan antara orang dengan pekerjaan, yang berarti mencocokkan pengetahuan keterampilan, kemampuan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Hal ini diperlukan agar perusahaan mendapat sumber daya manusia yang memadai untuk keberlangsungan usahanya. Lalu selanjutnya, apa saja tipe seleksi? Yang pertama, tes kemampuan kognitif yang terdiri dari IQ dan EQ. Tes IQ digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual seperti serangkaian bakat, ingatan, kosakata, kefasihan verbal, dan kemampuan numerik. Tes EQ digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang mengenai emosi orang lain dan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Tes motorik digunakan untuk mengukur kemampuan motorik seperti ketangkasan jari dan manual, serta waktu reaksi. Sedangkan tes fisik digunakan untuk mengukur stamina, koordinasi tubuh, dan kekuatan statis dinamis. Lalu yang ketiga, tes kepribadian dan minat. Tes ini digunakan untuk melihat kecenderungan psikologis seseorang untuk bisa menentukan hal apa yang diminati dan potensi apa yang dimiliki untuk dikembangkan. Lalu yang keempat, tes prestasi. Tes ini digunakan untuk mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Misal, seseorang lulusan sarjana akuntansi ingin mendaftar sebagai akuntan di sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengukur seberapa jauh prestasi atau kemampuan pelamar terhadap bidang yang dituju.
Lalu bagaimana sih pengimplementasian rekrutmen dan seleksi ini pada kenyataannya? Nah, untuk mengkajinya, berikut kami tampilkan hasil wawancara bersama seorang HR yang ahli dalam bidang sumber daya manusia. Namun, teringat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum masuk ke tahap wawancara, akan lebih baiknya kita kenalkan latar belakang perusahaan yang akan kita wawancarai terlebih dahulu. Nama perusahaan ini adalah PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo. Perusahaan ini bergerak pada bidang otomotif, baik penjualan hingga after sales-nya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1981. Perusahaan ini sekarang memiliki 5 cabang, diantaranya Depok, Bogor, Cibubur, Cimanggis, dan Parung. Setelah kita mengenal secara keseluruhan, kita dapat langsung masuk ke dalam inti wawancara bersama HR PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo. Mata kuliah terkait dengan mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, jadi kita pengen tahu nih Kak, lebih dalam terkait dengan implementasinya gimana sih di perusahaan gitu. Terkait dengan rekrutmen dan proses seleksi gitu di perusahaan. Nah, maka dari itu mungkin dari Kak Abigail langsung itu ngundang Kakak untuk diwawancarai. Karena kita pengen tahu seperti yang tadi sudah aku sampaikan, bagaimana sih pengimplementasiannya di dalam perusahaan atau di dalam industri-industri yang ada gitu. Mungkin di sini akan cenderung lebih mendalam ya, karena kan dari Kakak sendiri sebagai HR, mungkin di perusahaan Kakak. Karena mungkin di perusahaan lain itu berbeda ya. Jadi mungkin kita Ya. membahasnya lebih menjerumus. Jadi di perusahaan Kakak itu sendiri. Nah, untuk pertanyaannya itu akan dimulai dari Kak Abigail dulu, terus dilanjut oleh Fikri, dan terakhir itu aku. Oke, Oke. boleh. Kira-kira Kakak udah siap belum nih untuk Sudah. diwawancara? Oke. Boleh mungkin untuk Kak Abigail. Oke, baik. Kak Novi, jadi aku pertanyaan pertama ini setelah aku cari tahu tentang perusahaan Setia Jaya Toyota Mobilindo. Perusahaan ini kan udah berdiri sejak tahun 1981 ya Kak. Artinya kan sudah lebih dari 40 tahun perusahaannya berdiri. Nah, dari sisi HR nih Kak, aku pengen tanya, bagaimana sih HR ini tahu ketika perusahaan itu sedang membutuhkan tenaga kerja? Gimana kakak bisa tahu kalau misalkan perusahaan tuh lagi kekurangan nih divisi ini, dan gimana kakak bisa tahu berapa orang yang kakak butuhkan untuk divisi ini? Oke, baik. Jadi lebih ke kebutuhan kerja ya, tenaga kerja ya. Nah, kalau untuk kebutuhan tenaga kerja ini, tentunya perusahaan Setia Jaya Mobilindo ini nggak cuma ada di Depok, tapi dia pertama, aku kasih tahu dulu ya, kalau misalnya SJM ini punya cabang di berbagai kota. Contohnya kayak di Pamulang, Bogor, Parung, sama Cimanggis, sama Cibubur. Dia punya 5 cabang. Ada juga di Depok juga, ada 6. Dan juga ada beberapa vendor seperti BP, itu ada di Depok. Nah, untuk kebutuhan pegawai lagi, kalau misalnya ada kebutuhan karyawan itu biasanya kepala divisi masing-masing itu mengajukan permintaan karyawan baru. Nah, seperti itu dia ada disertakan formnya sendiri, nanti didiskusi nama HR. Contohnya misalnya kepala divisi administrasi minta staff administrasi baru karena kebutuhan pegawai. Biasanya kalau misalnya kebutuhan pegawai itu diminta sama kepala divisinya masing-masing mengajukan form, habis itu ngediskusiin, dari situ formnya ada kualifikasi, terus habis itu masa kebutuhannya, kualifikasinya ada apa aja, baik dalam bidang job desk maupun uh, ada juga kualifikasi diri, contohnya kayak umur, terus habis itu tingkat pendidikan, dan lain-lain. Nah, terus habis itu setelah diajuin ke HR, baru didiskusiin bersama, seperti kualifikasi yang ini dibutuhkan, baru tim HR dan kepala divisi bekerja sama untuk mencari karyawan baru, seperti itu. Oke, baik Kak. Selanjutnya, aku pengen tanya, setelah proses yang tadi kakak sebutkan, sebagai perusahaan dagang, khususnya perusahaan dealer ya Kak, PT Setia Jaya ini, apa sih yang menjadi perhatian khusus kakak sebagai HR ketika merekrut? Perhatian khusus. Mm-mm. Contohnya Dari maksudnya sudut perhatian pandang khusus itu apa? Maksudnya uh,
pelatihan Sebagai sudut pandang khusus HR, tuh tapi kayak gimana? untuk khusus perusahaan dealer aja, Kak. Kan tiap perusahaan pasti HR perhatian khususnya kan kayak perusahaan ini mungkin pengennya orang-orang lebih ngerti tentang otomotif seperti itu. Kalau dari HR sendiri, Kak, perusahaan uh, Mobilindo Setiajaya ini bagaimana? Hmm, karena perusahaan ini bergerak di bidang otomotif ya, atau merekrut SDM yang tentunya sesuai dengan kualifikasi sama perusahaan untuk lebih mengenal kepada, karena kita kan perusahaannya based on customer ya, untuk mengenal kepada customer dengan memberikan pelayanan terbaik, serta memberikan uh, apa namanya seperti gambaran umum perusahaan kepada masyarakat juga yang mengenal kalau misalnya Setiaji Mobilindo ini bergerak di bidang otomotif, sehingga apa ya, brand image di mata masyarakat itu kayak uh, oh jadi SDM ini memberikan pelayanan terbaik nih di bidang otomotif gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri sebagai seorang HR memfokuskan untuk menghasilkan SDM yang uh, tentunya berkompetensi unggul untuk menghasilkan suatu kinerja yang bagus di mata konsumen dalam bidang otomotif. Oke, berarti dari sudut pandang HR sendiri, kakak lebih mencari rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan customer kakak ya, orientation customer Iya, dari perusahaan otomotif. iya, betul. Oke, oke. Kalau misalkan dari proses rekrutmen itu sendiri, Kak, biasanya kan perusahaan itu ada sistem dari ngambilnya dari eksternal sama internal. Mm-mm. Dari perusahaan ini sendiri, Kak, biasanya tuh memakai sistem eksternal kah atau internal? Kalau kita dua-duanya, internal Kalau ada, misal, eksternal. oke. Kalau dua-duanya tuh lewat mana aja ya, Kak? Dari aku ngejelasin dari internal dulu ya. Kalau internal kan dari dalam ya. Nah, kalau misalnya internal sendiri, biasanya contoh kita misalnya kebutuhan pegawai dalam bidang SA, jangan SA deh, ini aja, pegawai administrasi gitu. Nah, untuk pegawai administrasinya sendiri itu contohnya kayak ada seorang pegawai tersebut yang direkomendasikan oleh atasannya untuk menempati posisi kosong tersebut. Contohnya tadi di bidang admin ya, administrasi. Administrasinya tapi di bidang head office. Nah, kebetulan eh, di staf administrasi cabang itu ada salah satu pegawai yang kinerjanya baik. Nah, makanya dia direkomendasikan untuk dipindahkan ke HO, head office, tapi dengan catatan dia kayak naik istilahnya kayak naik jabatan kayak gitu, dilihat dari kinerjanya, direkomendasikan. Tapi kalau misalnya untuk tahapan eksternal sendiri, kita punya web khusus kayak Setia Karir. Nah, itu tuh nanti kita ngebuka lowongan di situ. Terus abis itu nanti orang-orang dari luar kan bisa ngakses ya. Terus kita juga punya sosial media sendiri. Kita punya nanti sosial media live di Instagram masih kayak hiring tuh. Nanti semua orang bisa akses. Nah, mulai dari situ dikumpulkanlah orang yang data-data orang yang lamar di web tersebut begitu. Jadi kalau misalkan dari perusahaan sendiri, untuk eksternalnya itu melalui website. Untuk Iya internalnya sih, dia kaget. itu seperti sistemnya kayak manajemen training atau hanya rekomendasi aja ya, Kak? Hanya rekomendasi aja. Kebetulan kita belum ada sih program manajemen ini ya, karena mungkin menurutku ini perusahaannya masih kayak perusahaan bisnis family gitu. Oke, oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama teman aku. Oke Kak, sebelumnya terima kasih karena udah ngasih aku kesempatan untuk mewawancari Kakak ya. Aku Iya. mau ngelanjutin pertanyaan terkait proses rekrutmen nih Kak. Ini pertanyaan Oke, terakhir oke. untuk proses rekrutmen ya Kak. Aku mau Oke. nanya Kak, bagaimana perusahaan untuk melakukan perekrutan yang efektif
agar mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri. Kira-kira gimana ya, Kak? Oke, baik. Kalau misalnya aku sebagai seorang HR sendiri ya gimana sih biar dapat sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi sama perusahaan, terus habis itu, eee, apa namanya, lebih ke sesuai yang kita inginkan lah, sesuai kebutuhan perusahaan inginkan lah. Kalau misalnya dari sudut pandang aku sendiri tentunya dalam tahap seleksi itu, berbagai lamaran yang masuk, kita, tentunya ngelihat dulu nih tentunya dari CV kan, pertama ngelihat dari CV, lalu kita ngelihat, kita juga ada tes sendiri ya, tes psikotes secara online dan kita melakukan interview. Nah, kalau misalnya aku sendiri gimana sih cara efektifnya ngelakuin tahap seleksi ini, agar sesuai dengan kebutuhan sama perusahaan. Tentunya, kita berbagai tahapan tes yang telah dilalui untuk final, untuk menjadi calon karyawan dari PT Setia Jaya Toyota sendiri, kita melakukan adanya interview terhadap, user itu kayak divisinya yang akan calon karyawan tersebut sama, interview sama manajer. Nah, kebetulan manajer ini kayak udah tangan kanannya, eee, bos, kayak maksudnya owner dari Setia Jaya Toyota ini, jadi kayak mungkin ilmunya juga udah banyak dan kita juga, mmm, apa ya, ngediskusiin bersama kalau misalnya calon karyawan ini layak nggak untuk diangkat menjadi karyawan di sini. Karena kan, ada beberapa, kasus, eee, kalau misalnya, orang nih misalnya udah ngelamar, udah cocok nih sama kualifikasi kita, ternyata orangnya tersebut, nggak betah nih sama lingkungan kerjanya, atau enggak orangnya tersebut ini nggak berkomitmen dalam lingkungan kerja. Jadi kayak cuma sebentar aja udah, resign kayak gitu. Itu kan termasuk kayak apa ya, kayak kita sebagai seorang HR kan kerja 2 kali ya untuk, apa namanya, nyari, pegawai baru, terus abis itu, kebutuhan kerjaan yang harusnya udah dikerjain malah terlalaikan, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sih lebih selektif ya dalam memilih karyawan tersebut dengan mempertimbangkan dari hasil tes, interview, dan juga masa probation itu sendiri, gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak, dari pertanyaan mengenai proses rekrutmen. Selanjutnya aku mau nanya terkait proses seleksi nih, Kak. Masuk ke dalam seleksi di perusahaan, Oke. aku penasaran, Kak, apa aja sih mekanisme dalam proses seleksi perusahaan Kak HR sendiri? Jadi aku pengen tahu, Kak, tahapan seleksinya itu seperti apa ya, Kak, sampai dia masuk ke perusahaan itu? Dari tahap seleksi dari, sebelum jadi karyawan sampai sampai udah jadi karyawan. Iya, benar, Kak. Oke. Pertama, misalnya ini tahapan seleksi ini ya, eksternal dari web Karir Jaya gitu. Nah, pertama lamaran tentunya masuk ke Kebud. Lalu kita beri CV-nya yang sesuai, sama kualifikasi akuntansi. Nah, dari 10 lamaran itu yang, sesuai dengan kualifikasi kita ajukan nih, kita undang interview secara online terlebih dahulu. Setelah diajukan undangan interview secara online, lalu, selanjutnya melakukan tes psikotes secara online. Nah, tes psikotesnya kita sendiri, ada tiga, eee, 3 kategori. Pertama itu ada watak, kepribadian, sama tes psikotes. Nah, hasilnya itu menghasilkan 2 output. Pertama PCSM sama yang kedua DISC. PCSM itu kayak, nilai dua-duanya ini sama menilai tentang kepribadian. Kalau PCSM itu, terdiri dari pragmatis, koleneris, sulinis, melankolis. Kalau DISC itu dominance, influence, consequence, sama steadiness. Nah, untuk hasil tes tersebut, tes PCSM, finalnya kita lihat dari tes PCSM sama psikotes. Nah, itu tuh ada skalanya tersendiri. Nah, kalau misalnya perusahaan kita, eee
KKM standar standar itu ada skalanya 4. Dari kita nanti ngelakuin nih, misalnya dari 10 kandidat tersebut 3 orang teratas yang memiliki skala yang tertinggi gitu. Setelah melakukan tes psikotes, lalu kita interview secara offline. Kan yang pertama kan online, terus kedua secara offline dengan user. Contohnya yang kosong contohnya kita akan merekrut bagian posisi administrasi. Nah, yang dilakukan interview secara offline ini oleh kepala divisi, contohnya kepala administrasi atau head of administration-nya. Setelah tersebut dia dilakukan sama user, kayak udah contohnya udah serap nih dari antara 3 tersebut, diambillah 2 kandidat. Nah, diseleksi lagi, dari 2 kandidat itu dilakukan interview lagi secara offline oleh manajer. Nah, yang tadi aku bilang, jadi karena perusahaan ini bergerak pasti perusahaan family business, jadi owner dari Setia sendiri memiliki tangan kanan manajernya. Nah, dilakukan interview sama manajer ini, apabila diterima melakukan pemberkasan. Nah, ini masuknya ke job desk-nya HR personalia, gitu. Setelah dilakukan pemberkasan, lalu calon karyawan tersebut melakukan training atau probation. Biasanya dia 3 bulan probation tersebut. Baru diangkat menjadi karyawan kontrak, tanda tangan kontrak dulu, gitu. Oke, berarti secara singkatnya itu tahapan seleksi di perusahaan kakak ini wawancara online, habis itu mengerjakan tes psikotes, terus wawancara offline oleh user, lalu dilanjutkan wawancara secara offline lagi oleh seorang manajer, lalu pemberkasan oleh HR, lalu setelah itu ada training dan dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak ya Kak. Iya, betul. Oke, aku mau ngasih pertanyaan lagi nih Kak. Ini masih relate dengan pertanyaan sebelumnya ya Kak. Kira-kira Boleh. tahapan seleksi yang menjadi titik krusial yang dilakukan perusahaan dalam proses rekrutmen itu apa ya Kak? Apakah tes kognitif atau kepribadian, atau satu wawancara dengan manajer tadi, atau ada yang lainnya Kak? Yang paling krusial itu menurutku wawancara sama manajer. Karena itu berpengaruh banget ya. Karena mungkin karena manajerku ini emang udah uh, lama sehingga dia dipercaya jadi tangan kanannya owner. Jadi dia kayak sangat selektif banget nih dalam memilih calon karyawan baru. Nah, kadang beberapa kandidat yang misalnya udah lanjut, tapi ada manajer aku nih kayak kurang serak ini, baik dari perilaku kepribadiannya, rata-rata lebih ke kepribadian sih. Jadi yang paling selektif tuh manajer gitu. Oke, berarti yang paling selektif itu ada di wawancara manajer dan terkait dengan kepribadian yang ingin mendaftar Calon pekerjaannya Kak. iya. Iya, calon. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Terry Andrew William. Silakan Terry. Oke Kak, mungkin udah banyak juga yang ditanyain sama Kak Abigail sama Fikri juga. Nah mungkin sebenarnya aku juga masih pengen nanya terkait mungkin ada beberapa hal yang relate juga. Sebelumnya suara aku jelas kan ya? Jelas, jelas, jelas. Ya, mungkin ada beberapa hal juga yang terkait dengan rekrutmen itu sendiri. Nah, yang pertama itu sebenarnya aku pengen nanya Kak, terkait dengan apakah melihat latar belakang seseorang itu menjadi suatu hal yang krusial bagi HR itu sendiri. Mungkin kalau misalkan di zaman sekarang kita tahu ya Kak, kalau ternyata tuh HR juga ngecek BI checking lah gitu. Dari situ Hmm. mungkin HR juga ngelihat gimana cara dia memanage keuangannya secara pribadi ataupun dan lain sebagainya. Apakah dari kakak sendiri atau dari perusahaan kakak tempat kakak bekerja melihat latar belakang seseorang itu menjadi suatu hal yang penting kak? Oke, kalau untuk latar belakang sampai ke BI checking itu kan maksudnya baru tren akhir-akhir ini ya menurutku ya. Ya, Karena itu juga ada pro dan kontra ya kalau misalnya checking kayak gitu. Kalau misalnya sampai ke BI checking nggak ada sih kalau misalnya di perusahaanku. Paling latar belakang tuh kayak ada nggak saudara yang bekerja di sini. Jadi sebelum kita ngelakuin interview pasti pertanyaan yang selalu aku lontarin itu adalah sebelumnya referensi kerja di sini tahu dari mana dan kamu ada keluarga nggak yang kerja di sini gitu. Lebih kayak gitu oh aja sih.
Bang ya? Oke, jadi latar belakangnya mungkin bukan BI checking, mungkin di perusahaan kakak bukan BI checking ya, tapi mungkin ada Iya, beberapa perusahaan lain yang BI checking, tapi kakak tidak menerapkan hal tersebut ya di perusahaan itu. Itu mungkin iya Mbak. ya sesuai tadi yang ditanya. Mungkin pas wawancaranya ditanya apakah tahu dari mana gitu perusahaan ini, kenapa berniat mungkin ya untuk mendaftar di perusahaan ini. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Kak. Nah, gimana sih cara HR itu sendiri mengevaluasi kandidat dari segala aspek tes yang tadi mungkin udah disebutin sama Kakak. Tadi kan ada wawancara oleh user, terus mungkin tadi yang titik krusial ada wawancara dari manajer itu sendiri gitu. Jadi misalkan mungkin sepengetahuan aku ya mungkin tadi juga sempat kakak singgung juga jadi kayak ada tabelnya gitu ya mungkin kak. Jadi ada tes kemampuan ini nilainya berapa, tes kemampuan ini nilainya berapa. Mungkin secara dari keseluruhan itu mungkin ada nilai akumulatifnya gitu. Nah, jadi Hmm. dari mungkin mungkin dari tabel itu apakah ada nilai atau KKM yang mungkin tadi kakak udah sebutkan yang udah singgung itu bisa dijelaskan kembali nggak sih kak? Itu gimana sih penilaiannya dan berapa sih dan apa aja sih skor-skornya gitu? Oke. Berarti itu lebih ke tes psikotesnya ya. Ya, Kalau misalnya tes psikotesnya sendiri kan tadi aku udah bilang ada kategori watak, kepribadian, sama tes psikotes. Nah, kalau misalnya output dari kedua itu ada PCSM. Nah, kita ngelihat nih kalau misalnya eh, kalau misalnya dia hasilnya nanti kan dinilai nih PCSM itu skor-skornya berapa. Nah, dari antara keempat poin tersebut, kita lingkarin yang paling tinggi. Misalnya rata-rata sih yang aku ketemuin tuh rata-rata calon calon itu pasti paling besar di kalau nggak P, dia C. Pokoknya kalau melankolis itu setahu aku ya, kalau nanti kan bisa searching Google kalau melankolis itu sifat kepribadiannya yang lebih cenderung ke murung, sedih, atau lebih ke arah introvert gitu lah. Maksudnya introvertnya lebih ke sulitnya untuk ngikutin lebih ke eh, apa ya? Lebih ke kalau misalnya di perusahaanku yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya hasil tes BCSM ini psikotes ini dia memiliki skala 4, KKM-nya 4. 4 dari skala 0 sampai 10. Nah, kalau misalnya kenapa sih dilakukan ada PCSM sama DSC gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh setiap ngerekrut, khususnya di bagian divisi-divisi itu tentunya punya kualifikasinya masing-masing. Oh dia pengen nih apa namanya calon karyawannya yang orangnya ceria, gesit, terus habis itu punya inovasi, inisiatif yang tinggi gitu. Nah, kita bisa ngelihat nih dari kepribadiannya yang cocok yang mana dari antara kandidat-kandidat tersebut. Barulah kita seleksi lagi lebih lanjut seperti itu. Nah, kalau misalnya hasil tes psikotes sendiri, dia pas mengerjakan psikotes, kalau setelah mengerjakan psikotes dia itu ada suatu tabel. Nah, tabelnya itu eee, angka yang dimana kalau misalnya kita hubungkan, kita biasanya per tabel, per kolom, itu tuh kita ngelihat angka yang paling tinggi, nanti dikonekin satu kolom dengan yang lain, jadi sehingga membentuk grafik. Nah, dari grafik tersebut kita bisa ngelihat hasil tes DISC-nya mereka itu berapa, gitu. oh, oke. Berarti ternyata sorry kak, berarti ternyata emang ada penilaian tersendiri juga ya. Jadi ada nilai akumulatifnya sendiri ya. Jadi untuk menentukan bahwa kira-kira ini lolos atau enggak gitu kan. Nah mungkin aku pengen nanya nih lebih dalam lagi. Nah kalau misalkan setahu aku nih kak di MT itu kan memang beberapa itu kan emang kita dilatih juga ya untuk menjadi seorang pemimpin itu di program MT. Nah tadi mungkin di perusahaan kakak juga nggak ada program MT itu sendiri kan ya kak? Mhm. Nah, aku pengen nanya nih Kak, dari hasil seleksi yang udah Kakak tentukan, jadi udah Kakak lihat gitu, ternyata misalkan kandidat nomor satu ternyata lolos. Gitu. Gimana Kakak mengklasifikasikannya atau membagi-baginya? Oh, ternyata ini tuh lebih baik ini masuk ke bagian misalkan HO ya, head office ya.
atau misalkan di bagian admin. Itu gimana sih Kak cara penilaiannya? Mungkin kan tadi juga Kakak udah lihat, oh ternyata berdasarkan dari skor gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata ada perollingan gitu di dalam perusahaan itu sendiri? Itu gimana ya Kak? Oke, dari MT ya. Kalau MT, MT itu kan khusus yang kayak jajaran-jajaran manajer kan. Yang aku jelasin tadi itu adalah perekrutan pegawai staff, belum bagi manajer. Ada lagi nih kalau misalnya perekrutan manajer. Nah, kalau perekrutan manajer sendiri tentu setelah melewati tahapan rekrutmen yang tadi aku udah jelasin, dia itu ada pakai lembaga sendiri. Lembaga contohnya kayak kantorku lagi butuh misalnya kepala HRD contoh. Terus eh karena sebagai seorang maksudnya posisi yang ditempatkan kosong ini, maksudnya posisi yang berpengaruh sebagai seorang kepala atau sebagai seorang manajer, makanya kita menggunakan eh suatu lembaga untuk ngetes. Biasanya ada lembaga lembaga apa ya? Lembaga psikotes gitu tersendiri. Nah, setelah dilakukan tes oleh lembaga tersebut, mereka dikasih suatu studi case. Contohnya kan yang seperti kamu tulisin tadi, kalau misalnya MT itu kan sebagai seorang pemimpin, melahirkan seorang pemimpin. Nah, sama untuk menempatkan posisi di jajaran manajer, kita dikasih studi case nih, gimana cara memecahkan masalah memposisikan dia sebagai seorang pemimpin. Contoh kalau misalnya HR, eh, kemarin case-nya itu eh, gimana cara kamu mengurus 1.000 karyawan gitu dengan kayak gimana kamu membangun sumber daya manusia dengan mengontrol 1.000 karyawan gitu. Nanti kayak mereka itu bakal presentasi sendiri gitu. Nah, itu kalau misalnya yang dibikin jajaran manajer. Terus habis itu tadi yang klasifikasi itu ya pegawai ya. Nah, untuk klasifikasi pegawai tentunya untuk yang HO atau head office sama cabang itu tentunya beda ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi di cabang ada pimpinan, di HO pun ada pimpinan ya. Nah, kalau misalnya di cabang itu lagi butuh misalnya staf admin A gitu. Nah, itu yang ditempatin ya di cabang sesuai dengan kebutuhan. Kecuali kalau misalnya di HO di pusat itu dibutuhkan finance. Kalau di pusat itu lebih ke finance karena kan di administrasinya sudah ada di cabang ya. Nah, terus habis itu kalau memang dibutuhnya di HO ya ditempatkannya di HO. Jadi untuk penempatan lokasinya itu berdasarkan dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang atau penempatan lah sesuai dengan kebutuhan masing-masing penempatan seperti itu. Nah, untuk sebagai yang tadi kamu singgung tadi rolling, em, sejauh ini kantorku itu kalau untuk jajaran staff yang di pusat itu nggak ada rolling kayak misalnya dimutasi ke cabang atau gimana. Tapi kita tuh ada divisi namanya CRC. Dia di bagian komunikasi. Di masing-masing cabang itu pasti punya divisi CRC. Adanya rolling kayak gitu. Dan masing kepala cabang sendiri pun terjadi rolling, pernah ada terjadinya rolling. Lebih ke mutasi sih jatuhnya. Jadi misalnya divisi cabang tuh lebih kebanyakan mutasi itu divisi CRC sama kepala cabang. Tapi kepala cabang nggak sesering yang CRC. Nah kalau CRC sendiri dia masih adanya mutasi-mutasi gitu. Itu balik lagi ke kebutuhan sama sesuai dengan KPI-nya mereka, kualifikasi apa performa kinerjanya mereka gitu. Oh, oke, berarti di sini tuh berarti perusahaan kakak itu ngelihatnya gimana sih KPI mereka gitu, mana lebih tempat yang lebih jauh lebih cocok. Nah, oke, tadi untuk nyinggung masalah di rolling itu aku pengen nanya kak, kalau yang masalah dimutasi itu dimutasi secara divisi atau secara regional atau misalkan ada yang dimutasi dipindahkan ke ini tapi divisinya tetap sama atau misalkan dipindahkan secara divisi saja gitu. Secara divisi sejauh ini secara divisi aja ya, nggak pernah yang beda lintas divisi tuh nggak ada. Oh, oke, berarti lebih ke arah regional ya. Mungkin dipindah ke daerah sini tapi divisinya tetap sama ya. Iya betul. Oke, nah mungkin ini juga jadi penutup sih Kak. Sebenarnya ini bukan pertanyaan yang
teoritikal, cuma emang lebih ke arah pendapat kakak itu sendiri sih. Jadi mungkin aku bakal nanya nih terkait dengan isu HR yang ada di PT Cikarang itu, yang mungkin HR itu melakukan tindakan kejahatan seksual itu supaya karyawan di PT tersebut itu bisa rangkap jabatan. Hmm. Nah, kebetulan kan kakak seorang HR, gimana sih kakak ngeliat dari sudut pandang kakak sendiri terkait dengan adanya permasalahan tersebut? Dengan adanya permasalahan tersebut, apakah kakak berpikir ternyata bahwa eh, ternyata perlu loh kalau setiap tahun itu diadakan tes yang keberlanjutan gitu untuk melihat bukan cuma dari KPI saja, mungkin kan kalau sekarang ada IQ, ada EQ ya, emosional. Hmm. Jadi bukan berdasarkan secara kognitif saja sekarang, tapi ada juga berdasarkan emosional. Nah, itu menurut kakak itu gimana sih? Apakah ternyata memang harus ada tes berkelanjutan untuk melihat performa bukan hanya dari KPI saja gitu? Oke. Untuk dari kasus yang Cikarang tersebut, tentunya itu perbuatannya kayak di luar dari norma, bahkan bukan dari job desk seorang HR sendiri, maksudnya norma sebagai seorang manusia itu udah kayak menyimpang banget ya. Karena itu perbuatan keji sih menurutku ya, yang nggak pantas dicontoh sebagai seorang HR yang dimana menjadi panutan pegawai-pegawai yang lainnya gitu. Jadi untuk kasus tersebut sih seharusnya lebih selektif lagi ya dalam memilih seorang HR dan dilakukan em, untuk yang kenaikan yang rangkap jabatan apa kenaikan jabatan tadi itu ya, kenaikan jabatan itu menurutku penting banget dilakukan tes ulang kembali. Jadi contoh seorang kalau di kantorku ada seorang sales mau naik ke SPV. Tentunya ada kualifikasi tertentu. Sales ini pertama performa penjualannya bagus atau enggak. Kedua, lamanya dia bekerja. Terus, seandainya dia diangkat menjadi seorang SPV, yang dimana SPV tersebut udah menurutku yang udah jabatannya di atas para sales, yang memiliki tanggung jawab besar juga, di kita itu ada sistem em, presentasi juga, diadakan studi case untuk gimana sih sebagai seorang SPV atau enggak inovasi apa sih yang akan dilakukan seorang SPV untuk mencapai sebuah target bulanan atau target triwulan atau bahkan target tahunan begitu. Menyinggung yang Karawang tadi kayak tindakan yang tidak senonoh itu apa ya? Mungkin HR sendiri kali ya yang harusnya di ini lagi di apa namanya di apa ya di lebih telusuri lebih lanjut kenapa sih seorang HR itu melakukan perbuatan kayak gitu yang mesum ya tindakan mesum kayak gitu dan seharusnya perusahaan itu lebih selektif lagi dalam mengontrol kandidatnya kandidat pegawai tersebut biasanya dari masing perusahaan itu bisa melakukan ini sih eh bonding perusahaan biar ngelihat lingkungan kerja perusahaannya itu udah sejauh mana nih pegawai-pegawai lainnya apakah dia em, terjadi masalah kah atau ada selisih paham antar divisi lain atau baik dalam secara vertikal atau horizontal tuh komunikasi. Menurutku yang penting itu komunikasi ini sih. Komunikasi organisasi suatu perusahaan itu penting baik banget dalam baik vertikal atau horizontal, atasan ataupun bawahan karena itu kan mereka saling bekerja sama dan saling membutuhkan ya. Kalau misalnya komunikasi tersebut berjalan dengan baik pasti nggak bakal terjadi adanya tindakan tersebut kayak gitu yang terjadi di Karawang. Kayak misalnya bawahan ini pengen tentunya kalau misalnya udah lama bekerja pengen adanya promosi dong atau naik jabatan. Itu bisa dikomunikasikan ke kepala divisi sebelum dilanjut ke HR sendiri gitu. Nah, tugasnya HR ini gimana sih cara ngebonding karyawannya untuk menghasilkan lingkungan kerja yang baik dan juga supaya karyawan ini betah nih kerja di sini begitu. Jadi pentingnya komunikasi antara
atasan dengan bawahan seperti itu sebelum dikomunikasikan sama HR itu sendiri. Oke, berarti menurut kakak sendiri sebenarnya juga perlu ya ada evaluasi berkala di dalam kandidat-kandidat di dalam perusahaan itu. Entah dari Betul banget. mungkin bukan cuma dari divisi HR juga ya, tapi dari divisi-divisi yang lain mungkin. Iya, Dan perlu exactly. juga adanya komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal gitu. Antara Betul. atasan mungkin sesama staff atau misalkan dari staff ke manajer. Itu juga menjadi suatu pondasi dasar ya untuk Iya, menghindari hal-hal yang mungkin nggak diinginkan gitu di dalam ini. Nah, nanti peran HR mungkin setelah ada komunikasi dari divisi tersebut, misalkan saya sebagai staf komunikasi dengan kepala kepala staf di bagian tersebut gitu, nanti baru dikomunikasikan ke HR mungkin ya. iya, Oke, betul. mungkin cukup sampai situ aja Kak untuk wawancaranya. Makasih juga penjelasannya udah ngedetail banget dan kita juga jadi nambah wawasan nih, jadi tahu gimana sih kalau misalkan di perusahaan Kakak sendiri itu kayak gimana. Terus ternyata nggak cuma ada peran HR di balik itu juga gitu ya. Ternyata punya peran setiap divisi punya perannya masing-masing dan ngejaga komunikasi itu ternyata merupakan suatu hal yang penting. Mungkin terakhir ada closing statement dari Fikri. Oke. Sebagai penutup, aku mewakili teman-teman aku mengucapkan terima kasih untuk Kakak Noviana yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami wawancari, Kak. Terima kasih, Kak, atas insight yang Kakak berikan mengenai proses rekrutmen dan seleksi. Semoga ilmu yang Kakak berikan dapat berguna bagi kami dan menjadi pahala kebaikan untuk Kakak dan karir Kak Novi semakin sukses ke depannya. Oh ya, Kak, aku sama teman-teman aku berharap semoga Kakak suka dengan cake yang kami kirim ya, Kak. Sebagai penutup, aku mewakili teman-teman aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Novi, dan mohon maaf Kak kalau mengganggu waktu Kakak. Oke, makasih Kak Novi. Makasih banyak ya Kak Novi atas waktunya malam ini. Kak, sorry masih ke-mute. Oh, tadi yang nggak ada audionya ya Kak? Oke, oke. Mau Oke, dokumentasi dulu Kak? Ya, aku izin untuk dokumentasi ya Kak. Makasih Kak. amin. Makasih Kak. Dokumentasi. Atur ya. Oke, mungkin 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Oke Kak, sekian wawancara dari aku sama teman-teman aku. Kurang lebihnya kalau misalkan ada kata-kata dari kita yang kurang enak, mohon dimaafkan ya Kak ya. Oke, makasih banyak Kak Novi. Sehat selalu. Selamat beristirahat. Setelah mendalami beberapa pembahasan rekrutmen dan seleksi, serta bagaimana implementasi di dalam perusahaan PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo melihat kebutuhan tenaga kerja melalui tingkatan struktural dengan bantuan HIRS, yaitu melalui form perusahaan. Hal ini dapat membantu HR dalam melihat dan menilai tenaga kerja apa yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut di masing-masing divisi yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan cenderung selektif pada calon rekrutmen sesuai dengan industri perusahaan itu sendiri. Misalnya, perusahaan otomotif yang cenderung mengutamakan pada customer atau customer oriented, sehingga yang difokuskan pada perusahaan tersebut adalah bagaimana karakter dan sikap serta attitude calon kandidat dalam menghadapi suatu masalah atau menghadapi customer. Yang ketiga, perusahaan dapat mencari calon kandidat melalui 2 opsi, yaitu eksternal dan internal. Calon kandidat internal dapat direkrut melalui pemantauan KPI atau Key Performance Indicator dan promosi jabatan. Dan untuk proses rekrutmen pada calon kandidat eksternal, perusahaan juga menggunakan bantuan HIRS, yaitu melalui web khusus
yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, atau dapat melalui bantuan media sosial untuk mencari calon kandidat yang dibutuhkan. Yang keempat, cara efektif yang dilakukan PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo untuk mendapatkan calon kandidat yang diinginkan perusahaan dengan melalui berbagai tahapan, yaitu screening CV, tes yang meliputi tes kognitif dan psikotes, tahapan wawancara terhadap user dan manajer, serta terakhir terdapat masa probation atau masa pemantauan calon kandidat. Apakah calon kandidat layak dan lolos untuk menjadi karyawan tetap atau tidak? Yang kelima, latar belakang calon kandidat sendiri menjadi nilai tambah bagi seorang HR. Dalam proses seleksi HR cenderung melihat latar belakang secara pengetahuan umum terkait dengan perusahaan tersebut. Yang keenam, melakukan evaluasi calon kandidat dengan mempertimbangkan segala aspek tahap seleksi dan melakukan pengakumulatifan atau pentotalan dari masing-masing tes. Lalu, HR menilai setiap calon kandidat apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketujuh, PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo menggunakan pihak ketiga untuk memastikan calon kandidat untuk diklasifikasikan ke dalam beberapa kebutuhan perusahaan untuk mengisi kekosongan pada bagian yang penting agar dapat diisi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir sekaligus menjadi penutup pada akhir kesimpulan, yaitu pendapat dari HR PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo terkait dengan kasus yang sempat marak menjadi perbincangan, yaitu tentang perusahaan yang berada di PT Cikarang atau perusahaan yang berada di Cikarang. HR PT Setia Jaya Toyota Mobil Indo berpendapat bahwa perlu adanya pengecekan terkait dengan EQ dari setiap masing-masing karyawan sehingga faktor-faktor di luar indikator pekerjaan dapat terpantau oleh perusahaan sehingga tidak terjadi atau meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi pada perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Kok nungguin? Haha, see you guys.